Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan ketemu lagi dengan channel Darul Ilmi. Pemirsa DIC Rohimakumullah, bagi Anda yang belum memperoleh referensi tentang jenis-jenis alam al-mulk, alam jabarut, dan alam lahut, kami sangat menyarankan untuk meluangkan waktu beberapa menit dan menyimak uraian di dalam video ini. Insya Allah keterangannya akan sangat berguna untuk menambah khasanah pengetahuan dalam upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan kepada Anda bahwa, dari jenis-jenis alam tersebut, pada tayangan video kali ini, kami akan menyajikan kepada Anda, sajian informasi tentang alam yang paling rendah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Yaitu alam mulk namanya. Dan tidak usah berlama-lama, langsung saja simak penjelasannya. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi bahwa, alam al-mulk atau alam kerajaan adalah istilah untuk alam yang tingkat kedekatannya dengan Allah yang paling rendah. Menurut tinjauan istilah di dalam kosmologi Islam, alam al-mulk merupakan alam fisik dan mencakup segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera, baik secara langsung maupun dengan menggunakan alat bantu. Dalam wujudnya alam ini terbagi menjadi dua. Pertama, alam al-mulk yang terjangkau oleh indera manusia secara langsung. Alam ini disebut juga alam syahadah mutlak. Semua makhluk yang berada di alam ini dapat dijangkau oleh salah satu dari panca indera manusia secara langsung. Di antara contohnya adalah tubuh atau jasad manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MH, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, manusia dengan kekuatan panca indera fisiknya hanya mampu mengobservasi secara fisik alam syahadah mutlak. Alam ini memiliki keteraturan yang dalam bahasa syariat disebut sunatullah. Alam inilah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis, yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan alam yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Adapun alam al-mulk jenis kedua adalah alam al-mulk yang tidak terjangkau oleh indera manusia, yang disebut alam nasut. Ketidakterjangkauan alam nasut ditangkap oleh panca indera manusia ini bukan disebabkan karena ketiadaan eksistensinya, akan tetapi disebabkan karena keterbatasan indera jasad kita. Padahal sebenarnya keberadaan dan wujudnya ada. Makhluk yang berada di alam nasut ini tidak dapat dijangkau dengan indera secara langsung, namun dapat diindera keberadaannya dengan bantuan alat. Di antaranya adalah keberadaan benda-benda mikroskopis dan makroskopis, misalnya bakteri, virus, dan benda mikroskopis yang lain. Ada beberapa istilah yang merupakan nama-nama alam yang berada di dalam alam nasut ini. Di antaranya adalah alam mitsal. Alam mitsal, yaitu alam yang ditempati sperma yang berada di dalam sulbi ayah, sebelum terjadinya pembuahan terhadap sel telur yang masih berada di dalam sulbi ibu. Selain alam mitsal ada juga alam ajsam. Alam ini berada di dalam kandungan ibu, yaitu tempat berkembangnya calon bayi. Alam ajsam merupakan tempat terjadinya proses setelah nutfah memancar dari sulbi ayah melalui zakar pada saat berjimak dengan ibu. Pada proses tersebut, nutfah atau air mani berpindah dari alam mitsal di dalam sulbi bapak kepada alam ajsam dalam rahim ibu. Di alam ajsam inilah Allah memproses bentuk kejadian manusia sampai sempurna selama 9 bulan 10 hari, dan setelah itu lahirlah ke dunia ini sebagai insan kamil, bayi yang suci, menuju alam insan. Alam insan ini juga lebih dikenal dengan nama alam dunia. Sahabat DIC Rahimakumullah, eksistensi dari alam nasut ini juga telah dibahas oleh salah seorang mustasyar PBNU, Kiai Haji Muhammad Syaroni Ahmadi, ketika menyampaikan materi pengajian tafsir Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59 yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Aqsa Menara Kudus. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Quran Surat Al-An'am, ayat 59. Segala sesuatu yang ada di jagat raya, baik yang ada di daratan, di lautan maupun di angkasa, yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia secara langsung, adalah merupakan komponen dari alam nasut. Alam nasut ini juga disebut dengan istilah alam zohir atau alam lahir.
Demikian penjelasan dari Kiai Haji Syaroni. Menurut tinjauan dari ilmu tasawuf, makom manusia yang menempati alam nasut ini biasanya masih ghaflah atau lalai. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya didapatkan dari orang lain, bukan bersumber dari dirinya sendiri. Ibaratnya sebuah bak air, bak tersebut akan terisi kalau diisi saja. Kalau tidak diisi, bak tersebut kosong dan kering. Sifat mereka pada umumnya mudah sekali dihasut. Hidupnya hanya mengikuti pada pandangan umum saja, tidak mempunyai pegangan dan prinsip sendiri. Sahabat DIC, sudah menjadi kewajiban bagi kita, sekiranya kita meningkatkan rasa ketakwaan, dengan wujud meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah telah menciptakan kita sebagai manusia, dengan memberikan anugerah berupa kesempurnaan dalam penciptaan. Dan demikianlah akhir dari bahasan yang menuturkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan alam nasutnya. Sampai ketemu lagi pada bahasan yang tidak kalah menariknya pada episode video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.